Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Namun, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari Ade Putri Ardianti, Beni Setiawan, Latifah Nisawati, Wismawati Putri, dan Titik Intianti. Pada pembahasan pertama ini, kita akan belajar mengenai ragam teks. Ragam teks adalah macam atau jenis teks atau naskah yang berupa kata-kata asli pengarang, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Menurut Nurgianto, ragam teks adalah macam atau tipe teks yang memiliki karakteristik umum, sedangkan menurut Mitchell, ragam teks merupakan kategori pengelompokan teks yang berdasarkan isi dan bentuk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam teks adalah pengelompokan teks berdasarkan isi dan bentuk teks. Ragam teks ini terdiri atas teks faktual, teks cerita, teks tanggapan, dan teks normatif. Ragam teks yang pertama yaitu teks faktual. Teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, namun tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, suatu kejadian faktual yang bisa terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang. Menurut Masyun, teks genre faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur atau teks arahan. Teks prosedur adalah teks yang memiliki tujuan sosial untuk mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan, memberikan penekanan pada langkah-langkah melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Struktur teksnya terdiri atas judul, tujuan, daftar bahan, urutan tahapan pelaksanaan, dan simpulan. Berikut adalah contoh teks prosedur. Ragam teks yang kedua adalah teks cerita. Teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Teks cerita termasuk genre sastra dalam jenis teks tunggal. Teks cerita ini terdiri dari 4 macam, yaitu teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan naratif. Teks cerita ulang atau comeback tujuannya untuk menceritakan kembali peristiwa masa lalu agar tercipta semacam hiburan atau pembelajaran berdasarkan pengalaman masa lalu bagi para pembaca atau pendengarnya. Strukturnya terdiri atas judul, pengenalan atau orientasi, dan rekaman kejadian. Ciri-ciri rekaman teks adalah rentetan peristiwa yang dialami tokoh ditata dengan menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan peristiwa, seperti konjungsi pertama, lalu, akhirnya. Teks ini berakhir dengan kejadian tanpa ditampakkan reaksi pelaku terhadap peristiwa yang dialaminya. Selanjutnya ada teks anekdot, yaitu cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Strukturnya terdiri atas judul, pengenalan atau orientasi, krisis atau masalah, dan reaksi. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan kritik, sindiran, atau nasihat secara halus. Yang selanjutnya ada teks eksemplum, yaitu cerita tentang perilaku atau tokoh. Tujuannya untuk menilai perilaku atau karakter dalam cerita. Strukturnya terdiri atas judul, pengenalan atau orientasi, kejadian atau insiden, dan interpelasi. Ragam teks yang ketiga adalah teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan atau tanggapan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya mengenai apa yang diterima oleh panca indera dan bayangan dalam penganangan. Teks ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Teks ini berisi paparan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Teks ini bertujuan agar pembaca mendapat informasi dan pemahaman konsep dengan sangat jelas. Teks ini disebut juga teks argumentasi satu sisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas judul, tesis atau pernyataan pendapat, alasan atau argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat.
Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar pengetahuan pembaca dapat bertambah. Struktur teksnya terdiri atas judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Deretan teks yang terakhir adalah teks normatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi pada dasarnya teks normatif adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, atau aturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kenegaraan, yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Teks normatif ini biasanya memiliki unsur tentang agama atau nilai kebaikan. Satuan bahasa pembentuk teks. Yang pertama ada klasifikasi kalimat, dibagi menjadi 6, yaitu berdasarkan jumlah klausal, berdasarkan struktur klausal, berdasarkan amanat wacana, berdasarkan pembentuk kalimat, berdasarkan jenis klausa, dan berdasarkan fungsi klausal. Klasifikasi kalimat berdasarkan jumlah klausalnya. Yang pertama ada kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Contohnya, dia datang dari Bandung, nenekku masih sehat. Yang kedua ada kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari beberapa klausa bebas yang disebut juga sebagai kalimat setara. Contohnya, Alia membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. Yang ketiga ada kalimat bersusun, yaitu kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu kalimat terikat. Contoh, kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangis. Yang selanjutnya ada klasifikasi kalimat berdasarkan pembentuk kalimat, terbagi menjadi dua, yaitu kalimat inti dan non-inti. Kalimat inti adalah kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap, bersifat deklaratif, aktif, dan netral. Contohnya, bapak datang, ibu membeli sayur, ayah guru. Sedangkan kalimat non-inti adalah kalimat yang terbentuk dengan pengubahan pola kalimat inti. Pengubahan ini biasanya melalui proses pemasukan, pengingkaran, penanyaan, penambahan, pemerintahan, penginversian, dan pelesapan. Contohnya, komik dibaca oleh Bini merupakan transformasi pemasukan dari kalimat Bini membaca komik. Klasifikasi kalimat berdasarkan jenis klausanya. Yang pertama ada kalimat verbal, yaitu kalimat yang dibentuk dari klausa verbal. Contohnya, Alia menulis surat, ibu bertamu ke rumah Bini. Surat ditulis Alia. Yang kedua ada kalimat non-verbal, yaitu kalimat yang dibentuk oleh klausa non-verbal. Contohnya, nenekku pensiunan dulu, mereka di kamar makan, ibu guru cantik sekali. Yang terakhir ada klasifikasi kalimat berdasarkan fungsi klausanya, terbagi menjadi dua, yaitu kalimat bebas dan kalimat terikat. Unsur-unsur paragraf. Paragraf terdiri dari dua unsur, yaitu kalimat utama yang memuat gagasan utama dan kalimat penjelas yang berisi gagasan penjelas. Ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama ada keterpaduan paragraf baik dari segi isi maupun bentuknya. Yang kedua memiliki kesatuan paragraf. Yang ketiga memiliki kelengkapan. Dan yang keempat memiliki ketepatan pemilihan kata. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, menurut letaknya ada paragraf deduktif, induktif, dan kombinasi. Yang kedua, menurut tujuannya terbagi menjadi tiga, yaitu narasi, eksposisi, dan argumentasi. Yang terakhir, jenis paragraf menurut tujuannya ada paragraf persuasi dan paragraf deskripsi. Sekian pemaparan materi